Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Langsung kita absen dulu. Sebentar Ibu lihat di partisipannya dulu. Udah 18, udah masuk semua ya, alhamdulillah. Kita telah diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti pelajaran kita kali ini. Nah, untuk ketua kelas boleh dipimpin untuk membaca doa. Iya, baik, Bu. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi ke Bu Salwa, Bu. Terima kasih Agung telah memimpin doa. Nah, anak-anak, kita kali ini akan mempelajari mengenai materi genetik. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi metabolisme. Untuk itu, kita akan mempelajari materi genetik saat ini. Nah, materi genetik ini bertujuan untuk membantu kita nantinya akan mempelajari hereditas seperti persimpangan genetik dan lain sebagainya. Selain itu, tujuan dari pelajaran kita kali ini itu untuk agar anak-anak dapat menjelaskan struktur dan fungsi gen DNA, RNA, dan kromosom, lalu mendiskusikan keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, lalu mengidentifikasi tahapan sintesis protein. Nah, kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada peta konsep. Nah, peta konsep dari materi kita kali ini adalah peta konsep mengenai materi genetika, yang mana materi genetika terdiri dari kromosom, gen, dan DNA, salah satu contoh dari materi genetik. Lalu materi genetik ini bertujuan untuk membantu proses sintesis protein. Nah, sintesis protein sendiri ini berbahan dasar DNA dan RNA, lalu prosesnya sintesis protein terdiri dari transkripsi dan translasi. Nah, untuk itu kita mari menonton terlebih dahulu video berikut. Nah, sambil menunggu videonya terplay, siapa yang ingin memberikan salah satu contoh dari materi genetik? Ada yang tahu salah satu contoh dari materi genetik itu apa? Seperti yang Ibu jelaskan di peta konsep tadi. Ayo, siapa yang masih ingat peta konsep tadi? DNA, Bu. Betul, Agung. Nah, ini sepertinya sudah bisa. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription.
Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Nah, berikut merupakan video dari mendukung materi kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa tadi video kita tuh membahas tentang apa? Saya, Bu. Silahkan, Olive. Videonya tentang proses pembentukan protein dari DNA ke protein. Iya, betul sekali, Olive. Tepatnya dari dari DNA menjadi protein, gitu. Nah, kita lanjut ke kromosom dan DNA serta gen. Ada yang tahu apa arti dari kromosom, gen, dan DNA? Boleh satu-satu menjelaskan pengertiannya? Izin menjawab, Bu. Silahkan, Inaya. Ya, kromosom itu adalah benda-benda halus seperti kumpulan benang yang berfungsi sebagai pembawa dan juga penyimpan informasi genetik pada makhluk hidup, Bu. Ya, betul sekali, Inaya. Gambar dari kromosom itu biasanya tergambarkan dengan huruf X gitu ya. Boleh lanjut ke arti dari gen itu apa? Siapa nih selain Inaya? Iya, Bu. Ya, Olive. Ya, gen merupakan materi genetik penentu sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Betul sekali, Olive. Gen itu seperti misalnya gen yang menampakkan sifat makhluk hidup, misalnya mata orang itu kan ada yang warna hitam, warna coklat, itu salah satu dari fungsi gen ya. Nah, terus satu lagi nih masih ada DNA. Ada yang bisa tahu DNA itu apa? Izin menjawab. Deoksiribosa nukleot asid, Bu. Betul, artinya deoksiribonukleik acid. Nah, itu apa itu, Agung? Ini, Bu, merupakan suatu asam nukleat yang berbentuk double helix dan merupakan penyusun gen di dalam inti sel dan juga ada di mitokondria. Tepat sekali, Agung. Terima kasih jawabannya, Agung, Inaya, Olive. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Berikut merupakan gambar dari kromosom. Kita mulai dari gambar sebelah kiri dulu. Di sini ada gambar dari kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini kalau yang sebelah kanan namanya sister kromatid karena ada 2. Jadi ini kalau satu aja namanya kromatid. Tapi kalau 2 namanya kromosom homolog. Nah, sekarang kalau 2 terus dia menyambung di satu sentromer namanya sister kromatid atau kromatid bersaudara. Nah, kalau duplicated kromosom ini menunjukkan sister kromatid yang identik alelnya. Di sini identik alelnya. Jadi identik ini dimaksudkan misalnya ini S, ini L, ini S alelnya. Alel itu merupakan bagian dari gen atau bagian dari lokus gen. Ini merupakan lokusnya nih, ini lokus dari gen nih, ini lokus dari gen. Nah, gennya ini ada di dalam lokus. Nih huruf-huruf ini nih namanya gen. Gitu. Nah, gen alelnya ini
misalnya gen itu kan bisa huruf, biasa digambarkan dengan huruf X misalnya. XX akan menjelaskan kalau genotip pada manusia itu menjelaskan perempuan gitu. Nah, kalau XX itu dia namanya misalnya X besar itu namanya alel homozigot. Sedangkan kalau X besar X kecil namanya alel heterozigot. Ada lagi kalau X kecil juga termasuk alel homozigot karena hurufnya sama gitu ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke di sini ada gambar dari mitotik kromosom. Ini kalau kita lihat lebih lanjut, di sini tersusun dari roselets of chromatin loops. Nah, di sini ada scaffold of protein. Jadi scaffold proteinnya ini dia akan bergabung gitu, mengumpul jadi satu yang akan membentuk scaffold protein ini. Nah, bentuknya itu sendiri seperti ini, loop gitu ya, berbentuk loop. Nah, ini namanya chromatin loop. Nah, chromatin loop ini terdiri dari selenoid. Nah, solenoid sendiri ini terdiri dari nukleosom, tersusun dari beberapa nukleosom nih yang tergulung gitu menjadi satu. Nah, nukleosom sendiri terdiri dari protein histon dan yang dililit DNA. Jadi dia terdiri dari dua. Nah, DNA sendiri bentuknya seperti ini, berbentuk double helix atau sebutannya duplex. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dari molecular gene expression in bacteria dan molecular gene expression in eukaryota. Apa bedanya dari gambar ini? Ini adalah eukariot, sedangkan kalau bakteri prokariot. Di materi sebelumnya pasti sudah membahas mengenai perbedaan dari eukariot dan prokariot. Siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan dari prokariot dan eukariot? Ada yang ingin menjelaskan, menyebutkan apa salah satu perbedaannya? Halo anak-anak? Ini Bu, sel eukariotik itu salah satu cirinya memiliki membran inti, Bu. Betul sekali, Agung. Jadi kalau eukariot di sini sudah ada membran inti, sedangkan kalau di bakteri tidak ada membran intinya gitu. Di nukleus tadi gitu. Jadi dia seperti di bakteri karena dia ini kan contohnya di sitoplasma ya. Di sitoplasma sendiri di bakteri dia teruntai aja gitu. Jadi dia kalau di eukariot kan mengumpul jadi satu, di sini ada membran intinya gitu. Jadi kalau di eukariot molekular gen itu materi genetiknya dia harus melalui RNA modification dulu di membran intinya. Sedangkan kalau di bakteria ini tidak perlu RNA modification, jadi dia langsung ditranslasi aja. Tuh. Nah, kita lanjut ke kromosom. Nah, kromosom ini bagiannya di sini bisa kita lihat di sini namanya lengan kromosom karena bentuknya seperti lengan. Sedangkan titik bulat di sini namanya sentromer. Nah, ukurannya dari panjang kromosom sendiri ini 12 sampai 50 mikron, sedangkan lebarnya 0,2 sampai 20 mikron. Fungsinya sendiri kromosom dibagi menjadi dua, ada yang namanya autosom, ada juga yang namanya gonosom. Kalau autosom itu membawa sifat atau ciri sel-sel tubuh, sedangkan kalau gonosom itu membawa jenis atau ciri kelamin, jadi bisa jadi perempuan atau laki-laki. Kalau XX itu perempuan, sedangkan kalau X bergabung dengan Y akan membawa ciri jenis kelamin laki-laki gitu. Lanjut ke berdasarkan bentuk atau letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 4, yaitu ada telosentrik, di sini telosentrik, di sini akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, kalau metasentrik itu sentromer tepat berada di tengah-tengah. Di sini nih, ini metasentrik. Tepat di tengah-tengah. Meta. Sedangkan kalau submeta, dia tidak tepat di tengah. Sedangkan kalau akro, ini dia ada di ujung kromatid. Nah, kalau telo, ini hanya ada satu kromatidnya. Terletak di paling ujung gitu. Kalau ini dekat ujung, kalau ini di ujungnya. Ini namanya telo. Nah, di sini ada gambar dari
gambar dari, kan manusia tersusun dari 42 buah kromosom ditambah satu sel, salah, 42 buah somat, 46 buah atau 23 pasang sel somatis yang terdiri dari 22 autosom lalu ditambah satu gonosom gitu. 44 autosom dan satu gonosom, satu pasang gonosom gitu. Jadi misalnya ada 44 autosom ditambah XX, maka dia adalah seorang wanita. Nih kita lihat di sini. Ini gambaran dari sel gametnya ya. Jadi di sel nomor 23 ini menunjukkan sel gonosomnya XX, berarti dia wanita. Sedangkan kalau nomor 23-nya ini XY, maka dia laki-laki. Itu. Kita lanjut ke gen dan DNA. Gen sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh siapa tadi yang udah menjelaskan arti dari gen, Agung kalau nggak salah. Jadi gen adalah yang membawa jenis, yang membawa sifat tampak gitu, membawa sifat tampak pada makhluk hidup. Nah, gen ini terdiri dari DNA. DNA ini yang membuat gen itu bermacam-macam. Karena di dalam gen tersusun dari DNA. Sedangkan DNA sendiri ini bisa kita lihat, DNA ini bentuknya double helix. Nih, di sini ada dua rangkap untaiannya. Lalu kalau kita lihat lagi, di sini ada rumus kimia dari dari DNA. Di sini ada gula deoksiribosa, lalu di sini ada fosfat, di sini ada basa nitrogen, di sini ada ikatan basa hidrogen. Nah, kalau basa hidrogen di DNA ini ada 4 basa, namanya ada timin, lalu ada basa purin dan basa purimidin. Kalau basa purin itu adenin dan timin. Sedangkan kalau basa pirimidin ada guanin dan sitosin. Nih, di sini contohnya. Oh, maaf, kebalik anak-anak. Jadi kalau basa purin itu adenin dan guanin, Ag. Sedangkan kalau pirimidin itu sitosin dan timin. Jadi mereka saling berpasangan. Seperti misalnya gini, kalau A itu pasangannya T, AT, sedangkan kalau G pasangannya C, AT, GC. Jadi purin dan pirimidin mereka saling terikat gitu. Di sini nih contohnya, nih kalau G sama C ikatannya 3. Kalau T sama A ikatannya 2. Ini A kebalik ya, jadi jangan bingung. Jadi ini A juga nih. Nah, lalu di sini rantainya juga berbeda gitu arahnya, karena rantai DNA merupakan rangkaian panjang nukleotida, sehingga DNA itu polinukleotida. Nah, helix ganda ini terdiri atas 2 rantai kan, polinukleotida ini berjalan antiparalel satu sama lain, jadi antiparalel. Jadi dia satu rantai berjalan dengan arah 5 ke 3, nah satu lagi dari 3 ke 5. Jadi dia balik kan nih gitu. Nah, kita lanjut ke gen dulu sebentar. Di sini kita bahas lagi, ini udah dibahas ya tadi sebelumnya. Kita lanjut aja ke sintesis protein. Ada yang tahu apa arti dari sintesis protein? Anak-anak, halo? Masih di kelas? Masih, Bu. Iya, silakan. Putri, ada mau ngasih penjelasan dari sintesis protein? Untuk sekarang cukup, Bu. Sekarang cukup. Pertanyaan Ibu adalah sintesis protein apa? Ada yang tahu artinya? Kalau belum ada yang tahu? Saya, Bu. Izin. Ya, yo Olive. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang dikode oleh DNA dan dilaksanakan oleh RNA. Iya, betul. Itu merupakan salah satu arti dari sintesis protein. Terima kasih, Olive. Tepat sekali jawabannya. Nah, kita lanjut ke gambar dari bahannya. Bahan dari sintesis protein. Jadi bahannya ini ada 2. Ada DNA dan RNA.
Nah, di sini gambar RNA. Tadi kan DNA udah sebelumnya ya. Di sini kita lihat struktur RNA berbeda namun hampir sama gitu. Jadi kalau gula dari RNA ini namanya gula ribosa. Kalau DNA ini deoksiribosa, sedangkan kalau RNA ini ribosa. Tersusun dari fosfat juga. Nah, basa hidrogennya ini berbeda sedikit dibanding dengan DNA. Karena kalau di RNA, urasil ini menggantikan timin. Timin itu bahasa pirimidin di DNA. Nah, di sini hampir sama ikatannya juga. Perbedaannya dia tidak ada ikatan hidrogen karena dia tidak mengikat antara satu basa hidrogen dengan satu basa hidrogen lainnya. Jadi dia tidak ada ikatan basa hidrogen. Nah, di sini merupakan faktor pembeda dari kalau DNA ya double helix tadi udah terlihat double 2 gitu. Lalu kalau RNA di sini satu aja single helix, rantainya juga pendek gitu. Nah, kalau fungsinya kalau DNA ini membawa informasi genetik dan sintesis protein, sedangkan kalau RNA hanya sintesis protein saja gitu membantunya. Nah, letaknya sendiri kalau DNA itu di inti sel, bisa juga di kloroplas, bisa di mitokondria, di sentriol juga ada, dan plastida juga ada. Sedangkan kalau RNA hanya ada di sitoplasma, ribosom, dan inti sel. Nah, kalau jenis gulanya tadi sudah dijelaskan, perbedaannya DNA deoksiribosa, RNA ribosa, lalu kalau bahasa nitrogennya, kalau DNA ini adenin guanin, terus kalau di pirimidinnya sitosin dan timin, RNA ini purin adenin dan guanin, pirimidin sitosin dan urasil. Jadi perbedaan di pirimidin, timin, dan urasilnya saja. Nah, kadar jumlahnya sendiri kalau DNA ini tetap dan tidak terpengaruh oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan kalau RNA itu tidak tetap kadar jumlahnya karena dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Keberadaannya sendiri kalau DNA ini permanen, sedangkan kalau RNA tidak permanen karena mudah terurai. Kita lanjut ke proses dari sintesis protein. Prosesnya sendiri terdiri dari 2. Jadi pertama transkripsi, lalu 2 translasi. Yang kedua namanya translasi. Nah, di sini ada gambarnya nih. Ini gambar dari transkripsi dulu, di sini transkripsi. Nah, di sini translasi. Transkripsi itu ini bisa kita lihat ya gambarnya. Jadi di sini ada DNA. Lalu DNA-nya ini ada di sini kalau yang eukariotik ya, anak-anak. Jadi di sini ada RNA proses before leaving the nucleus, dia ada RNA apa tadi namanya? Pokoknya dia harus dirubah dulu nih, intron sama ekstronsnya dari RNA dia harus berbeda dengan yang di prokariot. Kalau di prokariot dia tidak perlu RNA-nya diubah sedikit gitu. Nah, kalau di sini di RNA di nukleus ini dia sudah transkripsi dulu, di sini dia akan berubah ditranskripsi oleh RNA. Jadi dari DNA dia akan membentuk RNA yaitu namanya mRNA atau RNA messenger. Lalu dia keluar dari RNA messenger ini dia akan diupdate nih oleh ribosom. Jadi ribosom ini ada 2 subunit ya. Ini subunit kecil, ini subunit besar. Nah, dia akan tersalin gitu. Tersalin yang akan bentuk kodon. Kodon itu bahasa hidrogen yang bukan bahasa hidrogen, maaf. Jadi kodon itu asam amino yang ada 3 gitu. Salah. Jadi kodon itu adalah kan ini ACC. Ini AAA, ini GUA, ini GGG, ini UGG. Nah, itu namanya basa hidrogennya. Misalnya kayak tadi A. A itu kan adenin, C sitosin, G itu guanin. Jadi dia 3 basa hidrogen yang berkumpul menjadi 3 dinamakan kodon. Nah, kodon sendiri yang udah jadi misalnya dia akan mendapatkan peptida gitu. Peptida itu jadi dia hasilnya adalah asam amino. Jadi dia akan berubah menjadi asam amino. Nih, ini nih. Nah di sini penjelasan lebih jelasnya mengenai
perbedaan dari basa nitrogen tadi. Misalnya tadi di sini ada rantai DNA. Nah, ini template-nya. Jadi dia ditemplate dulu, baru ditranskripsi di sini. Transkripsi jadi mRNA. Tadi perbedaannya kalau di mRNA itu urasil diganti dengan timin. Nih seperti ini. Jadi yang paling atas nih salinannya di mRNA, di sini cuman perbedaannya timin diganti jadi urasil. Udah gitu aja. Lalu di basa nitrogen ini terdapat harus kita perhatikan ada dua, ada start codon sama stop codon, ada 3 berarti. Jadi selain start codon, stop codon ada codon biasa gitu. Jadi start codon itu fungsinya untuk memulai kapan nih si subunit ribosom ini akan membuat translasi, akan mengubah menjadi ini asam amino kapan. Jadi kalau udah ketemu start dia akan mulai mengaktif, lalu kodenya jalan sampai ketemu stop codon tuh UAA, UGA, UAG. Nah, itu dia akan berhenti. Jadi misalnya dari sini nih. Dari sini ini start, ini stop gitu misalkan ya. Nah, di sini berarti dia akan tertranslate gitu, tertranslate. Jadi ininya nih namanya asam amino apa? Oh, dia mendapatkan peptida jenis ini, maka dia akan keluar menjadi suatu protein itu gitu. Nah, kita lanjut ke transkripsi nih. Jadi transkripsi ini ada tiga proses dari transkripsi. Jadi ada inisiasi, ada elongasi, dan terminasi. Nah, kita ke sini dulu, inisiasi. Inisiasi itu permulaan transkripsi. Nah, permulaan transkripsi ini dimulai dari enzim RNA polimerase. Ini berfungsi membuka ikatan heliks DNA yang membuat salinan informasi genetik dari DNA menempel pada DNA. Lalu, tempat penempelan RNA polimerase itu disebutnya promoter. Mana nih promoter? Nih, ini namanya promoter. Tempat menempel DNA. Lalu, dua rantai DNA, dua rantai DNA, yaitu rantai cetakan atau template atau sense, dan rantai komplemennya anti-template atau anti-sense, ini memulai memisah nih, ini dipisah oleh enzim polimerase tadi. Jadi fungsi enzimnya itu memisah dua rantai DNA ini. Lalu dia akan promoternya nih mulai menempel pada rantai cetakan. Lalu RNA polimerase mulai membentuk RNA dari titik awal promoter dan terus bergerak di sepanjang rantai cetakan DNA. Heliks DNA-nya akan terbuka secara berurutan. Lalu nukleotida RNA ini akan dimulai terakit gitu di sini nih. Kan ini udah terbuka, jadi dia akan terakit. Lalu basa nitrogennya ini kalau basanya T pada DNA berarti pada cetakan RNA-nya A karena pasangannya. Karena kalau A pasangannya U, sedangkan kalau T pasangannya A, kalau C pasangannya G gitu. Di sini kalau udah jadi dia akan proses transminasi nih. Dia akan RNA-nya akan berhenti ketika RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator. Lalu RNA kemudian akan terlepas dari RNA polimerase dan heliks DNA untuk menutup kembali. Nah, setelah udah terbuka nih, nanti dia udah jadi, kalau udah jadi, dia bakal nutup lagi, dibantu oleh enzim RNA polimerase tadi. Dia akan tertutup lagi. Udah deh jadi RNA-nya gitu. Nah, kita lanjut ke translasi. Jadi RNA yang tadi udah jadi, itu melalui proses translasi selanjutnya. Proses translasi ini juga ada 3 tahapannya. Sama kayak tadi, ada inisiasi, elongasi, terminasi. Kalau inisiasi, nah lanjut ke sini. Di sini kita lihat, sini ada ini yang bagian subunit besar, ini subunit kecil, jadi nanti dia RNA-nya ini yang warna ungu nih, mRNA, RNA messenger. Dia akan terbentuk nih, di sini terlihat lebih jelasnya ya. Di sini dia akan
ribosome has two binding sites where codons bind to anticodons. Nah, jadi ini tergantung kalau pasangannya ini C, ini G, ini pasangannya A, berarti pasangannya U. Kalau pasangannya U, berarti pasangannya A. Nah, ini nanti akan membentuk si asam amino akhirnya gitu. Nah, kalau urutan translasi ini jadi subunit kecil ribosom berikatan dengan molekul mRNA di ujung. Translasi 5, lalu translasi dimulai dari codon start. Codon start tadi apa? AUG nih codon start nih. AUG nih start codon. Sedangkan kalau stop codon ini UUA, UUG, UGA, UGG. Lalu dia kan udah mulai nih, udah ketemu sama start codon. AUG udah mulai dia akan tRNA dia bakalan terinisiator dengan antikodon UAC yang membawa asam amino metionin itu dilekatkan pada kodon. Nah, metionin selalu menjadi asam amino awal dalam sintesis protein. Setelah itu asam amino ditambahkan satu persatu oleh enzim sintase. Nih asam amino ditambahkan satu persatu. Terus kalau dia udah ditambahkan oleh enzim sintase tRNA aminosil, terbentuklah rantai polipeptida. Terbentuk rantai polipeptida yang lengkap, maka proses translasi berakhir jika sudah sampai codon stop atau triplet codon. Nah, kalau udah terbentuk si asam aminonya, maka polipeptida yang terbentuk akan dilepaskan dari ribosom. Nah, ini akhirnya dia terbentuk nih. Terbentuk dan nanti dia akan membentuk protein seperti yang ada di video tadi. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini, anak-anak? Nah, kalau belum ada yang ditanyain nih, Ibu mau jelasin sedikit lagi tentang, nih misalnya ini CAU. Berarti di sini kita lihat nih CAU, ini kan kodon basa pertama, kodon basa kedua, kodon basa ketiga. Berarti kita lihat, misalnya ini hasilnya kan C ya, CUG misalnya di sini. CUG mana nih G? Berarti dia termasuk ke ini namanya asam aminonya, jenisnya leusin leu. Nah, ini leu. Jadi dia masuknya leusin, jenis asam aminonya gitu. Seperti itu ya salah satu cara membaca tabel ini gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke next slide. Jadi jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan LKPD yang sudah ada di Google Classroom, udah Ibu submit. Nah, terima kasih. Sekian dari mata pelajaran kita hari ini. Untuk menutup, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Izin memberikan kesimpulan, Bu. Oke, silakan Inaya. Iya, kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini yaitu informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup itu dapat diwariskan kepada keturunannya. Kemudian materi genetik pada makhluk hidup yaitu berupa DNA dan juga RNA dapat membantu dalam proses sintesis protein, Bu. Iya, betul sekali Inaya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti mata pelajaran kita hari ini. Untuk itu, sampai ketemu di minggu depan dengan materi selanjutnya, yaitu materi evolusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.